Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Oke, bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan dilancarkan segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi seputar P3K 2024 yang tentunya perlu wajib memantau perkembangan terkini, khususnya teman-teman yang mendapat kode R2 dan R3 itu bagaimana penyelesaiannya itu akan Kak Furkon bahas insya Allah tiap hari di channelnya Kak Furkon. Jadi stay tune aja di channelnya Kak Furkon, insya Allah update setiap hari. Oke, 14 Januari 2025 part 3. Ini adalah video ketiga di channelnya Kak Furkon. Ini ada informasi yang menarik dari JBNN Bapak Ibu tentang opsi 3 opsi dari Pemkot Bengkulu tak akan PHK honorer yang gagal di seleksi CPNS dan PPPK. Wih, ini keren sekali Bapak Ibu Semoga saja ini bisa terrealisasi di semua daerah Pemkot Bengkulu tidak akan PHK honorer yang gagal di seleksi P3K CPNS dan P3K. Nah, tentunya Senin 13 Januari kemarin Bapak Ibu 18.40. Nah, tentunya memang di sini relate dari penataan non-ASN yang dilakukan oleh pemerintah Bapak Ibu Di sini tujuan penataan non-ASN itu adalah untuk menuntaskan semua honorer yang ada di semua daerah. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ini pengangkatan ini sesuai dengan perundangan sudah melaksanakan ini, kemudian mendorong tenaga non-ASN mengikuti seleksi P3K dan pemenuhan, terus memperjelas status dan pemetaan identifikasi tenaga honorer yang dapat diusulkan menjadi P3K. Tentunya ini langkah-langkah pemerintah untuk menuntaskan teman-teman semua honorer di tahun ini, karena ini adalah tahun terakhir sepertinya Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa di Kota Bengkulu ini luar biasa Bapak Ibu Pemkotnya luar biasa. Mengapa? Karena Pemkot Bengkulu ini memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap tenaga honorer atau pegawai tidak tetap yang tidak lulus CPNS maupun P3K. Oke. Tentunya ini untuk teman-teman R2 dan R3 ini wajib berdoa saja Bapak Ibu segera, intinya kan formasi Bapak Ibu Nah, kalau ada formasi R2 dan R3 ini sudah selesai kan. Maksudnya bisa P3K meskipun part time. Seperti itu. Tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa pejabat sekretaris daerah Kota Bengkulu Bapak Eko Agus Rianto mengatakan juga pihaknya menyediakan 3 opsi nih untuk skema kepegawaian baru bagi tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di lingkungan Pemkot tersebut, yaitu pegawai kontrak, harian lepas, dan sistem outsourcing atau pihak ketiga. Nah, ini tentunya teman-teman ini wajib pahami tentunya tidak ada PHK massal. Nah, untuk opsi yang pertama Bapak Ibu, pegawai kontrak, di mana bekerja dengan perjanjian tertentu dalam jangka waktu yang telah disepakati. Kedua, pegawai harian lepas yang dibayar berdasarkan jumlah hari kerja. Ketiga, sistem outsourcing yaitu tenaga kerja yang direkrut melalui pihak ketiga dengan pembiayaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Oke, seperti itu Bapak Ibu Tentunya ini menjadi jalan terakhir sih, mungkin ini sambil menunggu regulasi dari PPK paruh waktu mungkin Bapak Ibu Jadi ditunggu saja, insya Allah nanti akan ada regulasi P3K paruh waktu. Tentunya ini dinanti-nanti oleh teman-teman R2 dan R3 seperti itu. Nah, tentunya memang di BKD Semarang ini datanya sudah jelas Bapak Ibu Jadi kalau total jumlah honor total itu 2.500 sekian, 2.300 sorry. Terus kalau di Semarang sendiri ada 4.900 non ASN-nya. Ini sudah dipetakan dengan jelas 4.500 database, 329 non database. Tentunya ini terbagi-bagi, ada teknis administrasi, kemudian teknis dan lain sebagainya. Nah, tentunya Bapak Ibu nanti ketika tahap 2 kalau Pemda itu sudah mengusulkan katakanlah 4.900 kan mengusulkannya mendekati 4.000 itu sudah bagus Bapak Ibu Karena nanti tinggal mencari sisanya itu yang tidak mendapatkan formasi untuk diarahkan ke P3K paruh waktu. Nah, yang berbahaya itu tidak mengajukan formasi. Nah, itu mau dimanakan nol itu bahaya sekali Bapak Ibu karena itu tidak akan mendapat tempat kan seperti itu. Nah, tentunya ini di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahkan di Kabupaten Semarang
Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan kan tahap satunya 4.000 sekian. Lolos, ya kan, tidak hadir, lolos penuh waktu, sisanya ini belum pasti. Ya kan, sisanya itu 1.700 sekian. Itu teman-teman ini posisinya R2 dan R3. Artinya nanti akan diregulasikan untuk mengisi P3K paruh waktu. Seperti itu. Nah, ini formasi kosong ini penting. Akankah untuk R2 dan R3? Ini lumayan Bapak Ibu, 330 di 1.700. Apakah dia mengisi? Nah, kita juga belum tahu ya, seperti itu. Nah, di sini untuk guru Dapodik PPG juga berkesempatan sih untuk mengikuti seleksi P3K 2024 yang dilaksanakan 2025 tentunya ya untuk tahap 2. Tentunya menurut Bapak Eko ini juga Bapak Ibu bisa perhatikan, meskipun pengangkatan PTT dihentikan, kebutuhan tenaga kerja tetap akan terpenuhi melalui salah satu dari ketiga pilihan tersebut. Untuk sistem pembayaran gajinya atau honorariumnya seperti dari pihak ketiga akan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Namun pegawai kontrak dan daerah lepas akan menerima gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semoga paruh waktu saja Bapak Ibu ya, karena kalau outsourcing kan nggak enak Bapak Ibu ya. Jadi semoga ya paruh waktu aja, berbeda di tunjangan gitu ya. Kita nantikan saja regulasinya. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya nih, efisiensi pengelolaan tenaga kerja dan anggaran di pemerintah daerah. Dengan skema baru ini, Pemkot Bengkulu berharap dapat tetap memberikan pelayanan yang optimal ya kepada masyarakat. Ya, semoga saja ini terjadi ya. Pemkot Bengkulu lumayan luar biasa ya, tidak akan mem-PHK tenaga non ASN yang ada berada di daerahnya. Oke. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bengkulu, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, Bapak Ahrawi ini menyebutkan juga bahwa berdasarkan hasil tes P3K sebanyak 1.416 tenaga honorer dinyatakan lulus, sementara yang tidak lulus 30 tenaga honorer yang akan diusulkan menjadi P3K part-time. Tapi luar biasa Bengkulu Bapak Ibu ya, dilihat dari presentasinya itu cukup banyak sekali ya, cuma 30 orang aja. Jadi insya Allah ini bakalan mengisi formasi kosong. Semoga saja Bapak Ibu ya. Nah, formasi kosong ini akan dialokasikan cuma sedikit. Tapi kalau banyak kan nggak bisa Bapak Ibu ya. Formasi kosong kan hanya berapa ratus gitu biasanya kalau provinsi ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah ribuan ya nggak bisa, ini harus antri ya, atau prioritas. Kita lihat prioritasnya dulu. Nah, Bapak Ahrawi ini juga mengatakan nih bahwa 30 tenaga honorer yang akan tidak lulus terdiri dari 2 guru tidak tetap dan 8 tenaga kesehatan dan 20 tenaga teknis. Tentunya yang 30 orang yang tidak lulus seleksi PPK tahap pertama akan diusulkan kembali menjadi PPK paruh waktu. Ya, semoga saja Bapak Ibu ya, ini hampir pasti kalau 30 orang saja aman ya Bapak Ibu. Kalau ratusan atau ribuan gimana ini? Tentunya di pasca penetapan NPWK di 1 Maret nanti, tentunya apa yang akan dilakukan oleh non-ASN? Non-ASN yang lolos penuh waktu akan ditempatkan sesuai dengan OPD yang dilamar. Dan non-ASN yang belum lolos ini akan menjadi P3K paruh waktu, tetapi menunggu ya PP dan usulan regulasi dan lain sebagainya, itu kita tunggu. Perlu dilakukan redistribusi ya non-ASN antar OPD. Nah, ini pengisian formasi kosong Bapak Ibu ya, semoga ini terjadi. Kemudian non-ASN sampai dengan diangkat menjadi PPK sementara digaji dengan mekanisme penyedia jasa lainnya. Nah, tetap digaji teman-teman ya, tenang saja, tetap menerima gaji meskipun teman-teman itu notabene R2 dan R3 ya kan menunggu regulasi atau yang menunggu NPWK, itu tetap digaji oleh ini sudah ada mekanismenya ya, penyediaan jasa lainnya seperti itu. Oke, ya semoga saja ini bisa terjadi ya. Maksudnya opsi dia jika teman-teman tidak lolos ini tentunya sangat penting ya dinantikan oleh teman-teman supaya teman-teman itu bisa tenang ya. Seperti itu. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tune aja di channel Kak Furqan, insya Allah update setiap hari. Salam semangat terus dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.